Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada umat yang qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Jangan lagi ada yang mencelah-celah Quran yang ada. Bisa dibayangkan Pak, Quran yang begitu akurat, begitu mukjizat, masih ada yang mencela itu Quran. Bagaimana kalau hadis? Pasti nanti lebih banyak problemnya. Hadis palsu itu, hadis dhaif itu, hadis ini itu tidak begini maknanya itu hadis. Pasti akan dicari alasan untuk menghindari yang dia tidak suka, yang dia tidak suka, ya, yang dia tidak senang, pasti dicarikan. Apatah lagi ayat saja nak protes, hadis lebih-lebih, apalagi kalau cuma fatwa, apalagi cuma nasihat dari seorang penceramah, pasti lebih pandai lagi, mahir itu. Sementara menurut ayat ini, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, bukankah mereka juga mengkufuri dan mengingkari apa yang diberikan kepada Musa dari sebelumnya? Maksudnya Pak, ditanyakan kepada ahli-ahli Yahudi yang pegang Taurat, yang pegang itu kitab-kitab sebelumnya, bagaimanakah Muhammad sebenarnya dalam kitab Taurat? Nabi bilang, benar, bagus, memang dia hak. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, ya, bahwa wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat falamma ja'ahum mim, apa itu ayatnya? Falamma ja'a bil bayinat qalu ya haza sihrun mubin. Mereka berkata ini cuma sihir, Pak. Kalau dulu yang dia selalu jualannya orang penentang ayat itu, Pak, dia menuduh ayat itu haza sihrun mubin. Ini sihir, ini sihir, ini sihir. Kalau sekarang ini tidak bisa lagi ditentang itu. Tapi Pak Ina bilang, itu pendapatnya saja itu ustaz itu. Masih banyak pendapat lain. Demi menghindar, ya, itulah tuduhannya. Ya. Padahal mereka juga tidak menerima kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, qalu sihrani tazahara, yang dia tuduh ini bisa Nabi Musa, bisa Nabi Muhammad, bisa juga Quran, bisa juga apa? Dua-duanya ini menjadi tukang sihir yang paling nyata. Mereka menuduh ini sihir-sihir, Pak. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu, Pak, dibacakan ayat kepada kaum muslimin, ya, pada orang pada saat itu, tapi tanggapan orang belum tentu benar. Hari ini, Pak, kita harus siapkan mental. Tidak semua orang gampang menerima kebenaran yang kita tawarkan. Ada orang, ya, memang tidak mengikuti kebenaran karena tidak tahu. Ada orang karena ragu-ragu. Yang begini, Pak, gampang. Dia masih lebih muda. Yang paling sulit itu kalau nacak memang maki sebelum kita berdakwah, nacak dia memang tolak mati-matian. Bukan menolak karena dia tidak tahu, dia menolak karena mencari pembenaran sendiri. Wa qalu inna bikulli kafirun. Yang mereka berkata, sungguh kami tolak dua-duanya itu. Kami tidak terima Quran, kami tidak terima juga Taurat. Dua-duanya. Kalau begitu, kul fa'tu bi kitabin min indillah. Coba datangkan kitab kepada kami. Coba datangkan dalil, apa solusinya yang kita tawarkan? Apa yang kita maui?
Kalau memang huwa ahda minhuma, kalau ada yang kita datangkan dalil lebih baik untuk bisa mengerjakan, saya akan ikut. Attabi'hu in kuntum shodiqin. Muhammad tegas Pak, saya akan ikut. Yang penting Anda datangkan dalil, saya akan ikut. Ini orang kesatria ini Pak, ini jantan ini. Kalau ada, saya akan ikut. Silakan datangkan. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Tapi bisa diulang ini 2 kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Diulang lagi. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Pegang ini kaidah nanti Pak. Kaidah sangat penting, sangat agung ini untuk motivasi kita yang bawa Quran, yang bawa sunnah. Apa yang kita maui, nanti kita akan sampaikan kebenaran di tengah pasangan hidup kita, pada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita, kepada guru kita sekalipun. Ikuti kebenaran. Ikuti kebenaran, ya, ikuti kebenaran. Arahnya di mana nanti ini? Pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Jeleknya itu mengikuti nafsu. Jeleknya itu mengikuti nafsu. Apa itu nafsu? Karena di sini fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa. Hawa. Hawa. Apa itu hawa? Apa itu hawa? Keinginan sendiri, bisikan sendiri, tanpa dalil, tanpa dasar. Tapi apa kira-kira bahasa kasarnya? Ero-eroku, mau-mauku. Ada orang itu dibacakan ayat Pak, dibacakan hadis, saking hadis mau. Dibacakan ayat, saking ayat mau. Begitu dibacakan ayat ditolak. Akan ada manusia yang begini modelnya. Dia tidak menerima Pak dalil karena dia punya dalih untuk membenarkan keinginannya sendiri. Yang begini paling susah. Mengikut apa? Hawahum. Hawa. Hawa. Hawa itu Pak, afara'aita manittahaza ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu kalau engkau sudah melihat manusia yang menjadikan hawanya, nafsunya, keinginannya, egonya, tradisinya, tabiatnya, budayanya menjadi apa? Ilaha, menjadi ilah, sesembahan. Saya baca kitab tafsir Pak, Kitabut Tauhid itu menjelaskan tidak ada sebenarnya orang yang tidak punya Tuhan. Fir'aun itu Pak, sejahatnya itu Fir'aun yang menolak Tuhan, tapi sebenarnya dia punya Tuhan. Apa Tuhannya? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya, keinginannya. Ada orang begini, minta tolong ya, ini anak-anak. Ada orang biasa dikasih bangun, bangun dia, tak buka matanya. Kenapa tidak bangun nak? Bangun Ki. Malas. Kenapa tidak bangun? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Itu namanya hawa itu. Dirinya yang menang, keinginannya yang diikuti. Tidak ada sedikit pun rasa takutnya. Hawa namanya begitu. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Hawa namanya begitu. Hawa. Hawa nafsu. Nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana itu jeleknya orang-orang yang penyembah hawa nafsu dan pengikut hawa nafsu. Sampai di kitab-kitab para ulama, kalau ada orang yang membenci dalil, membenci hujjah, sering disebut apa? Ahlul hawa. Keluarga dan kelompok penyembah hawa.
hawanya yang diikuti. Dan ini manusia paling susah, Pak. Biar dibacakan Quran, dibacakan dalil, hawa nafsunya saja. Walau syi'na la rafa'nahu. Sebenarnya seandainya Allah kehendaki, kamu bisa naik derajatmu. Tapi walakin akhlada, engkau mengikuti nafsu yang rendah. Walakin dan wattaba hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi dua sebab manusia, Pak, menurut ayat ini manusia jatuh di tempat yang penuh kehinaan adalah ketika manusia sudah tidak pegang dalil. Akhirnya kalau kita lihat ini Pak arahnya, penulis menghendaki kita bahaya mengikuti hawa nafsu, bahaya taklid, bahaya tunduk pada keinginan sendiri dengan tidak mengikuti dalil. Sehingga sesudah ayat ini sebutkan waman adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Siapa orang yang paling hina? Siapa orang paling dalla? Paling adal, bukan cuma dalun saja, tapi adal, sudah superlatif, yang paling sesat, pengikut hawa bighairi hudan minallah, yang tidak mengikuti petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, Pak, Ibu, anak-anakku, pentingnya kita diulang-ulangi doa yang paling tertinggi dalam hidup. Apa doa yang paling tertinggi dalam hidup? Ihdina siratal mustaqim. 17 kali kita ulang itu. Ndak sah salat kita. Biar baca pangupukna 30 juz, biar baca pangupuk 30 juz, kalau ndak dibaca ihdinas siratal mustaqim, maka tidak sah salatnya. Butuhnya seseorang dipandu, dibimbing, diarahkan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar melepaskan ego, nafsi yang biasa disebut dengan hawa nafsi. Itu hawa nafsu, hawa yang berasal dari diri, keinginan, bisikan, kemauan, tradisi, dan amalan-amalan bisikan dirinya. Kalau ditanya, kenapa kau baca surah ini? Yang mau kau suka. Itu namanya apa? Ittaba'a hawa. Ya, kalau ada anak perempuan ditanya, kenapa ndak pakai kerudung? Aero kok. Itu namanya apa? Ittaba'a hawa. Kenapa suka salat sendiri? Aero kok. Ittaba'a hawa. Bukankah kamu sudah baca dalil keutamaannya sholat berjamaah? Ero kok. Ittaba'a hawa. Yang suka makan berdiri, kalau dikasih tahu, jelek itu makan berdiri, ero kok. Ittaba'a hawa. Coba bayangkan kalau sudah orang hidup, Pak, ittaba'a hawa, mau-maunya saja. Kenapa suka masbuk? Anda saya lihat salat selalu di belakang. Ero kok. Ittaba'a hawa. Jelek sekali itu, Pak. Kalau orang sudah tidak pegang dalil, jangan bicara agama di depannya. Jangan bicara agama di depannya. Kenapa? Apapun yang disampaikan, mentahkan itu. Maka ini yang paling orang adal, betul-betul adal, paling sesat. Ini penghuni bumi, ya, yang paling hina kalau sudah tidak mau dipandu hidupnya. Kalau suami istri, Pak, coba kau dikasih tahu, bilang, dikasih tahu oleh suaminya sebuah nasihat, tidak begitu. Menurut dalil, dibacakan ayat, dibacakan hadis, ero kok lompo mana.
Saya tompa nanti bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Terserah saya. Kalau sudah seperti ini Pak, terserah saya. Musibah di atas musibah. Kalau orang tidak tahu dalil, dibacakan dalil Pak, selesai. Tapi Anda bilang begitu dibacakan dalil, terserah nih. Dalil. Ku tahu itu dalil. Pernah tonjak mengaji. Ini ittaba'a hawa. Semoga Pak kita dijaga oleh Allah dari penyakit ini.